Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1694 jatuh ke dalam kolam emas yang jatuh, siapa yang menang dan siapa yang kalah 3. Kilatan cahaya melintas di mata hitam Li Yun saat mendengar itu. Dia menoleh dan melihat Kulanyi sudah berjalan mendekat. Selusin anak muda semuanya mundur setengah langkah. Karena kemarahan di wajah tampan Kulanyi, hanya Li Yun yang tidak bergerak. Dia terkekeh. Tuan muda, Anda kembali. Kulanyi menatap Li Yun dengan murung dan mengangkat alisnya. Kamu keluar dari pengasingan. Ya, saya baru saja keluar dari pengasingan. Kekuatanmu meningkat pesat. Li Yun terkekeh. Saya jauh lebih rendah dari tuan muda. Selusin anak muda tetap diam di sampingnya. Paman Lan dan Paman Ah Jing berjalan mendekat dan tersenyum tak berdaya. Kenapa kalian semua ada di sini? Selusin anak muda itu saling berpandangan dan akhirnya berkata, itu semua karena Paman Lan dan Paman Ah Jing meminta kami untuk belajar darinya. Tapi dia bersembunyi di dalam dan tidak keluar. Bagaimana kita bisa belajar? Kulanyi mengangkat alisnya dan mengerutkan bibir. Tuan muda, jangan marah. Meskipun mereka di sini untuk Yulian, karena Paman Lan dan Paman Ah Jing sama-sama berkata demikian, mereka mungkin benar-benar mencoba belajar darinya. Kulanyi mencibir. Benar-benar, apa yang mereka pelajari? Selusin anak muda itu menggerakkan bibirnya. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, dia hanya tahu cara bersembunyi bersama tuan muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menjadi seperti seorang pengecut. Paman Lan dan Paman Ah Jing meminta kami untuk belajar. Kami tidak ingin menjadi seperti dia. Jika dia mampu, mari kita lihat. Wajah tampan Kulanyi terasa dingin. Itulah toleransinya padamu. Yun Feng berdiri di samping dan terus diam. Lebih baik tidak mengatakan apapun pada kesempatan ini. Li Yun berkata dengan acuh tak acuh setelah mendengar itu, dia pasti cukup mampu untuk dipuji oleh Paman Ah Jing dan Paman Lan. Ada alasan mengapa mereka tidak yakin. Meski aku tidak tahu detailnya, aku sangat ingin tahu kenapa Tuan Muda menyukainya. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal bersama keluarga Naksi. Paman Lan dan Paman Ah Jing tersenyum kecut. Bahkan Li Yun berkata begitu. Mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Li Yun, jangan berpikir aku tidak akan marah padamu hanya karena kamu yang terbaik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena Tuan Muda memilihnya, kita harus meyakinkan anggota klan kita. Itu bukanlah solusi bagi Tuan Muda untuk melindunginya. Dia benar. Yun Feng mendongak dan berkata dengan santai. Dia menatap lurus ke arah Li Yun dengan mata hitamnya dan melihat rasa jijik di matanya. Kemudian, dia melihat ke arah Kulanyi. Lanyi, percuma saja kamu melindungiku. Saya sudah siap. Feng Feng, kata Kulanyi. Kamu tidak perlu membuktikan kemampuanmu kepada mereka. Kamulah wanita yang aku suka. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Yun Feng menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tentu saja tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang Anda, tapi saya ingin mendapat pengakuan nyata. Aku, Yun Feng, bukanlah orang yang mereka kira. Aku adalah pilihanmu. Pilihanmu tidak akan mengecewakan anggota klanmu. Hehehehe, kamu benar, Yun Feng. Kedua pria parubaya yang diam itu berkata. Paman Lan dan Paman Ah Jing sama-sama memandang Yun Feng sambil tersenyum. Tuan muda, apa yang dia katakan benar. Bukankah kamu membawa Yun Feng kembali untuk pengakuan anggota klanmu? Wajah Kulanyi menjadi gelap. Jika bukan karena pujian yang tidak perlu dari kalian berdua, orang-orang ini tidak akan melakukan apapun selain menyelesaikan masalah untuk Yulian. Yulian tidak layak bagi orang-orang ini untuk memperjuangkan keadilan. Li Yun juga tidak akan membela Yulian. Mereka berdua sengaja menghargainya. Tatapan Kulanyi yang seperti es membuat Paman Lan dan Paman Ah Jing tersipu malu. Mereka memang memiliki mentalitas yang disengaja. Siapa yang memintamu untuk melindunginya dengan erat, Tuan Muda? Senior, kamu benar, kata Yun Feng. Paman Lan dan Paman Ah Jing tertawa kecil. Yun Feng, panggil saja kami Paman Lan dan Paman Ah Jing. Jangan perlakukan kami seperti orang luar. Yun Feng tersenyum. Paman Lan dan Paman Ah Jing, panggil saja aku Yun Feng. Li Yun berkata, kamu berasal dari keluarga Yun. Kamu tampaknya adalah seorang pemanggil. Yun Feng mendongak. Dia tahu penghinaan dan ejekan di mata Li Yun saat itu.
Dia, yang merupakan anggota terkuat keluarga Naxi, mungkin menjadi orang kedua setelah Lanyi. Itu sebabnya dia bersikap seperti itu terhadapnya. Jika kamu ingin dikenali, bertarunglah dengan Li Yun. Beberapa anak muda merasa sombong. Jika kamu menang, kami pasti akan mengakuimu. Ya, bertarunglah dengan Li Yun. Kulanyi menekan amarah di dalam hatinya. Paman Lan dan Paman Ah Jing benar. Dia membawa Feng Feng kembali untuk membuat anggota klannya mengakuinya. Feng Feng memang membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan membuat orang-orang ini terdiam. Mungkin bertarung dengan Li Yun bukanlah pilihan yang buruk. Meskipun Feng Feng lebih lemah dari Li Yun, dia tidak akan kalah. Aku baik-baik saja, kata Li Yun sambil menatap Yun Feng dengan provokatif. Yun Feng terkekeh. Jika kamu baik-baik saja dengan itu, aku juga. Li Yun menyipitkan matanya. Dia jelas lebih lemah darinya, tapi dia masih berani menyetujuinya begitu saja. Apakah dia mencoba menjadi berani? Bertengkar memang merupakan ide yang bagus, tetapi hal itu pasti akan merusak persahabatan kita. Anda juga akan menggunakan cara khusus dalam pertempuran. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, kata Paman Lan. Dia memandang Paman Ah Jing. Untuk menentukan pemenang, kita tidak perlu bertarung. Tuan Muda, mengapa Anda tidak membiarkan Li Yun pergi ke kolam emas jatuh bersama Yun Feng? Mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Paman Ah Jing, ini tidak sebaik membiarkan Feng Feng bertarung. Melihat tatapan tajam Kulanyi, Paman Ah Jing terkekeh. Meski keduanya memiliki asal-usul yang berbeda, salah satunya menggunakan energi pertarungan dan yang lainnya menggunakan kekuatan mental, Falling Gold Pool dapat menampung ribuan orang. Akan ada kesimpulan yang jelas mengenai siapa yang lebih kuat. Selusin anak muda berdiri di sana dengan kaget. Kolam emas yang jatuh. Paman Ah Jing membuka mulutnya dan berkata kolam emas yang jatuh. Tentu, kata Li Yun sambil menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Meskipun Yun Feng tidak tahu apa itu kolam emas jatuh, dia tahu bahwa dia harus mengikutinya sampai ke langkah ini. Tentu. Keduanya setuju. Paman Ah Jing dan Paman Lan mengangguk puas. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka pergi ke kolam emas jatuh. Kulanyi mengikuti Yun Feng dengan wajah cemberut dan memegang tangan Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Jangan khawatirkan aku. Kulanyi mengerucutkan bibir tipisnya dan menurunkan mata hitamnya. Tahukah kamu apa itu kolam emas jatuh? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kulanyi menghela nafas pelan. Kolam emas jatuh adalah tempat yang sangat istimewa bagi keluarga Naxi. Kolam itu penuh dengan pasir kemasan. Selama seorang penggarap menginjaknya, pasir emas akan menghasilkan daya isap yang sesuai dengan batas kekuatan penggarap. Jika mereka tidak bisa menahannya, mereka akan ditarik seluruhnya ke dalam pasir emas. Bab 1695 banding 1695. 1695 jatuh ke dalam kolam emas yang jatuh, siapa yang menang dan siapa yang kalah 4. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang terjadi setelah mereka diseret? Kulanyi memandang ke depan dengan wajah cemberut. Jika mereka tidak bisa keluar dari pasir emas dalam 3 hari, mereka tidak akan pernah keluar. Paman Ah Jing menyarankan untuk pergi ke sana. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Segera, Yun Feng sampai di area yang luas. Ada sebuah kolam besar yang penuh dengan pasir keemasan yang sangat mempesona di bawah sinar matahari. Selusin anak muda menyaksikan dengan gugup. Paman Ah Jing terkekeh. Jangan khawatir, kalian berdua. Jika salah satu dari mereka tidak dapat bertahan, hancurkan saja benda ini dan kami pasti akan menarikmu. Paman Ah Jing menyerahkan 2 batu kepada Yun Feng dan Li Yun. Mereka berdua menyingkirkan batu-batu itu, seolah-olah mereka tidak bermaksud menggunakannya. Paman Lan berkata, sederhana sekali. Siapapun yang mengaku kalah lebih dulu akan menjadi pecundang. Di Falling Gold Pond, sebaiknya jangan menggunakan cara dan gerakan yang tidak perlu. Andalkan saja kekuatanmu sendiri, atau akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Yun Feng mengerutkan kening. Tampaknya binatang ajaib yang dikontrak akan mempunyai efek sebaliknya pada dirinya. Seharusnya itulah yang mereka maksudkan. Li Yun menghentakkan kakinya dan berdiri di langit di atas kolam emas jatuh. Melihat itu, Yun Feng mengikutinya. Keduanya berdiri di langit. Paman Lan dan Paman Ah Jing saling berpandangan dan tersenyum. Mereka berbalik dan memandang Kulanyi. Kulanyi mengertakkan gigi dan hanya bisa berkata, mulai.
Desir. Dua sosok mendarat dari langit pada saat bersamaan dan menginjak permukaan pasir keemasan dan mempesona pada saat bersamaan. Berdengung. Dua busur fluktuasi besar menyebar dari kaki mereka berdua. Pasir emas terus menyebar seiring fluktuasi. Dilihat dari jauh, tampak seperti dua lingkaran besar sedang berpotongan. Seketika, kekuatan isap yang mengerikan muncul dari pasir emas. Keduanya mendengus pada saat bersamaan. Kaki mereka telah diseret secara paksa ke dalam pasir. Selusin anak muda yang menonton di samping sangat ketakutan. Jika itu mereka mungkin tidak berani menginjaknya. Wajah tampan Kulanyi terlihat dingin, namun kedua pria parubaya, Paman Lan dan Paman Ah Jing, terlihat cukup santai, seolah-olah mereka tidak khawatir sama sekali. Suara mendesing. Keduanya ditarik masuk lagi. Pasir emas menyebar sampai ke mata kaki mereka. Li Yun mengerutkan kening dan menggenggam tangannya dengan kuat. Sejumlah besar energi pertarungan keluar dari tubuhnya. Li Yun mengertakkan giginya dan energi bertarungnya menusuk pasir emas dengan keras, mengangkat tubuhnya beberapa inci. Butir-butir keringat muncul di dahi Li Yun. Dia hanya bergerak sedikit, tetapi daya isapnya sangat kuat. Li Yun melirik ke sampingnya. Yun Feng juga tidak bersenang-senang. Kekuatan hisap di pasir emas terus meningkat, seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk menariknya masuk. Yun Feng ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk melawan dan melepaskan diri dari pasir emas sesegera mungkin, tetapi suara Sister Hua tiba-tiba terdengar di benaknya. Yun Feng kecil, cepat tenggelam. Yun Feng kaget. Tenggelam. Dia memintanya untuk segera tenggelam. Waria bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Erlei meraung tidak puas, dan begitu pula beberapa binatang ajaib yang dikontrak lainnya. Kenapa kamu berteriak? Pernahkah aku menyakiti Yun Feng? Saudari Hua berteriak tidak puas. Yun Feng mendengarkan suara-suara kacau di benaknya dan berteriak keras, berhentilah berdebat. Saudari Hua, jelaskan dirimu sendiri. Yun Feng kecil, kamu yang paling mengenalku. Aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Pasir emas di kolam ini sangat kuat. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Saudari Hua, lebih jelaslah. Tawa menawan Sister Hua terdengar. Yun Feng kecil, pasir emas di sini adalah makanan favoritku. Ini adalah pasir tempat lahirnya roda hantu berwajah ganda. Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Bibir merahnya perlahan melengkung. Jadi itulah yang terjadi. Itu benar-benar kebetulan. Jadi, Yun Feng kecil, cepatlah tenggelam. Yun Feng mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Ketika semua orang tidak mengerti apa arti senyuman ini, mereka hanya mendengar suara mendesing. Yun Feng benar-benar menghilang ke dalam pasir emas. Dia tenggelam. Li Yun tertegun sejenak. Saat itu, tidak ada rasa panik sama sekali di wajahnya. Terlihat bahwa semuanya sesuai harapannya. Dia menenggelamkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Yun menjadi semakin gelap. Dia berinisiatif untuk tenggelam, apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia tenggelam. Selusin anak muda dari keluarga Naksi semuanya berseru saat melihat Yun Feng telah menghilang sama sekali. Paman Lan dan Paman Ah Jing juga mengangkat alis karena terkejut. Hanya Kulanyi yang masih berdiri di sana dengan sangat tenang dengan senyuman di wajahnya. Menilai dari ekspresi tuan muda, Yun Feng seharusnya baik-baik saja. Paman Lan dan Paman Ah Jing diam-diam menatap Kulanyi dan berbisik. Namun, Yun Feng tenggelam begitu saja. Benar-benar tidak terduga. Gadis dari keluarga Yun itu memang istimewa. Li Yun pasti akan menang kali ini. Dia sudah tenggelam. Kegembiraan tampak di wajah anak-anak muda keluarga Naksi. Hanya Li Yun yang berdiri di atas pasir emas. Jika dia berhasil keluar dari pasir emas, orang luar dari keluarga Yun ini pasti akan kalah. Jika dia kalah, bagaimana dia bisa tetap tinggal di keluarga Naksi? Li Yun berdiri di atas pasir emas dengan ekspresi serius. Kekuatan isap pasir terus meningkat. Dia sudah agak tidak berdaya. Ini bukan tentang siapa yang bisa keluar dari pasir emas, tapi tentang berapa lama mereka bisa bertahan setelah jatuh ke pasir emas. Desir, betis Li Yun sudah terendam pasir. Kekuatan tarikan pasir emas masih terus meningkat. Li Yun mengencangkan tubuhnya dan ingin menahan lebih lama, tetapi pengerahan kekuatan intensitas tinggi yang terus-menerus dalam waktu singkat membuat napasnya tidak stabil, memberi kesempatan pada pasir emas. Desir, tubuh Li Yun ditelan pasir emas. Apa, Li Yun juga jatuh?
Anak-anak muda dari keluarga Naxi semuanya berseru. Mereka semua melebarkan mata. Kulanyi hanya mengangkat alisnya sedikit. Hanya masalah waktu sebelum dia terjatuh. Namun, Li Yun bisa bertahan lama. Dia memang luar biasa. Li Yun juga tenggelam ke dalam pasir emas. Anak-anak muda dari keluarga Naxi merasa sedikit cemas. Tampaknya mustahil untuk mengatakan siapa yang akan menang saat ini. Namun, Falling Gold Pond terlalu kuat. Itu adalah Li Yun, dia ditarik dalam waktu sesingkat itu. Orang-orang muda dari keluarga Naxi ini tidak bisa tidak memikirkan diri mereka sendiri dan mereka semua merasa malu. Sepertinya kita harus menunggu dengan sabar, kata Paman Ah Jing sambil tersenyum. Kulanyi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kedua orang tua ini, apakah mereka mencoba menjatuhkan Feng Feng seperti orang tua itu? Bab 1696 Yun Feng akan menjadi pemenang 1. Jika itu masalahnya, kedua orang tua ini akan kecewa. Dengan teriakan yang dalam, energi pertarungan melonjak. Saat tubuh Li Yun jatuh ke pasir emas, energi pertarungan dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk jaring pelindung, memisahkan pasir emas dari dirinya. Karena dia sudah terjebak, dia pasti tidak perlu melawan lagi. Meski masih ada gaya tarik pasir emas, Li Yun tidak peduli lagi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari pasir emas. Dia harus bersaing dengannya untuk melihat siapa yang bisa tinggal di sini lebih lama. Memikirkan Yun Feng, Li Yun melihat sekeliling dan melihat seberkas cahaya hijau samar keluar dari pasir di sampingnya. Li Yun berenang dengan rasa ingin tahu. Setelah menyingkirkan lapisan pasir halus, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Apa ini? Lampu hijau muncul di mata Li Yun. Itu adalah lampu hijau yang menyilaukan. Di pasir keemasan lebat di depan matanya, sebuah tanaman muncul secara misterius. Akarnya yang besar tertanam kuat di pasir emas dan tidak menunjukkan tanda-tanda tenggelam sama sekali, seolah pasir halus yang sebanding dengan air itu seperti tanah padat. Di tengah tanaman di depannya, berdiri seorang pria tampan dengan wajah sedikit mempesona dan wanita yang dia lindungi dengan hati-hati adalah Yun Feng. Li Yun menjentikkan tangannya dengan ragu-ragu. Saat dia menyentuh lampu hijau, pria tampan itu tiba-tiba berbalik. Mata hijaunya penuh dengan cahaya iblis, yang membuat hati Li Yun bergetar. Menjauhlah dari sini. Sebuah suara lembut terdengar. Lampu hijau bergetar beberapa kali tanpa ragu-ragu. Li Yun mundur beberapa langkah dengan panik. Lampu hijau sepenuhnya mengisolasi pasir emas, membentuk ruang luas yang jauh lebih kuat daripada pertahanan energi pertarungannya. Li Yun menyipitkan matanya dan menoleh. Yun Feng, yang berada di sebelah pria itu, tampak menutup mata hitamnya dan jatuh ke kondisi setengah tertidur. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Apa yang salah dengannya? Apa yang masih kamu lihat? Suara sedikit marah terdengar. Cabang yang tebal bergegas mendekat. Li Yun segera berbalik dan menghindarinya. Detik berikutnya, pria tampan yang menatapnya tadi sudah tiba di hadapannya. Siapa kamu? Apa yang terjadi dengannya? Li Yun melirik Yun Feng, yang tidak sadarkan diri dan tertidur miring. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di wilayah keluarga Naxi. Belum lagi apa yang akan dilakukan Tuan Muda, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, mungkin akan ada banyak masalah di pihak keluarga Naxi. Pada saat ini, saudari Hua, yang telah berubah menjadi tubuh laki-laki, memandang Li Yun dengan dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Yun Feng kecil akan baik-baik saja jika aku berada di sini. Jakun Li Yun bergerak. Mereka saling memanggil dengan begitu akrab, pria di depannya bukanlah manusia. Apakah dia binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng? Lampu hijau yang bersentuhan dengannya saat itu bukanlah elemen angin sama sekali. Sebaliknya, itu memiliki arti elemen tanah. Pergilah, saudari Hua berkata sambil menatap Li Yun dengan tatapan tidak ramah. Ekspresi Li Yun menjadi serius dan tubuhnya mundur agak jauh ke samping. Namun, dia tidak pergi lama-lama. Sebaliknya, dia berhenti di dekat Yun Feng. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Yun Feng. Melihat Li Yun tidak berniat pergi, saudari Hua mendengus dingin dan mengabaikannya. Dia berjalan ke sisi Yun Feng dan tanaman merambat hijau melindungi Yun Feng dengan hati-hati. Saat ini, mata hitam Yun Feng tertutup, seolah dia sedang tertidur lelap. Namun, bukan itu masalahnya. Pada saat ini, Yun Feng berada jauh di dalam ruang unik di dalam tubuhnya. Saat dia masuk kali ini,
ada perubahan nyata di sini. Awalnya gelap ketika dia melihatnya, tapi kali ini, ketika tubuh Yun Feng bergerak maju, dia dengan jelas merasakan kepadatan kegelapan telah turun drastis. Dia bahkan samar-samar bisa melihat tempat seperti apa ini. Dia bahkan bisa melihat beberapa pola samar di bawah kakinya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas atau menyeluruh, Yun Feng yakin ada simbol aneh yang tergambar di mana-mana di ruang ini. Mereka seharusnya menekan si mata merah di tubuhnya. Ketika mata merah besar itu terbuka dan melihat Yun Feng datang, kilatan cahaya melintas di mata merah darahnya. "Mengapa kamu di sini?" Yun Feng mengerutkan kening dan menggerakkan tubuhnya ke depan lagi. "Mata merah, aku di sini kali ini, untuk... Kamu tidak membawa apapun. Aku sedang tidak mood untuk mendengarkanmu. Pergi saja." Mata merah menutup matanya dengan malas. Mata Yun Feng menjadi gelap lagi. Yun Feng mengertakkan gigi. Watak orang ini sungguh buruk. "Nana," sebuah suara terdengar agak tiba-tiba di sini. Jantung Yun Feng berdebar kencang. Itu adalah bakso. Astaga, suara udara yang lemah terdengar. Sesuatu yang lembut melompat ke bahu Yun Feng dan perasaan berat datang dari bahunya. Yun Feng kaget. Bagaimana mungkin? Ini adalah ruang internalnya. Bagaimana bakso bisa masuk? Ini? Apa sebenarnya ini? Crash! Crash! Suara rantai tiba-tiba terdengar dalam kegelapan, gelombang demi gelombang, mengungkapkan kegelisahan yang jelas dan kegilaan yang samar. Mata merah besar itu terbuka lagi. Cahaya yang tak terlukiskan muncul di mata. Dentang! Terdengar suara keras. Itu adalah suara rantai yang membentur sesuatu. Suaranya sangat keras. Dapat dilihat bahwa si mata merah pasti memukul rantainya dengan keras karena kegirangan. Tampaknya sangat ingin keluar. "Nana, Feng Fengna." Suara bakso datang dari kegelapan. Yun Feng menyentuh bahunya dengan ragu-ragu. Benar saja, perasaan lembut dan gemuk muncul. Wajah Yun Feng langsung menjadi gelap. "Bagaimana sebenarnya cara masuknya?" "Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini." Saat si mata merah berbicara, hembusan udara panas tiba-tiba menyembur ke arah Yun Feng. Yun Feng mencium bau darah yang kuat dan menyengat. "Nana!" Bakso di bahu Yun Feng berteriak keras. Merasa tubuh gemuknya hendak melompat, Yun Feng mengulurkan tangan dan meraih tubuh meatball, memegangnya erat-erat di pelukannya. Si mata merah memandangnya dengan ejekan dan penghinaan. "Aku terkejut melihatmu seperti ini," kata si mata merah. Bakso menatap ke depan dengan mata hitamnya yang besar dan menjulurkan cakar kecilnya dari bulunya, seolah ingin menggaruknya. Yun Feng memegang bakso dengan erat. Si mata merah diikat dengan rantai, dan dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya dengan jelas. "Tidak ada yang salah dengan bakso. Kamu tahu bakso?" Yun Feng mengangkat alisnya. Mata merah tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. "Hahaha, hahaha." Tawa itu tiba-tiba dan sangat memekakkan telinga. "Bakso, apakah ini nama yang kamu berikan?" Mata merah memandang Yun Feng. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Nama ini hanya acak. Sepertinya dia dibenci oleh orang di depannya. Bab 1697 Yun Feng akan menjadi pemenang 2. "Nasie, ini seharusnya menjadi tragedimu." Hahaha. Mata merah terus tertawa terbahak-bahak, tapi apa yang dikatakannya mengejutkan Yun Feng. "Nasie? Ia tahu Nasie. Benar, dia pernah mendiskusikan Nasie dengan mata merah di masa lalu. Saat itu, dia bertanya pada mata merah apakah dia tahu nama Nasie. Mata merah sangat terkejut dan terus bertanya padanya bagaimana dia tahu nama itu. Sepertinya dia sudah mengetahui keberadaan Nasie. "Kamu kenal Nasie?" kata Yun Feng dengan nada agak dalam. Setelah tertawa terbahak-bahak, si mata merah langsung terdiam. Setelah sekian lama, ia memandang Yun Feng sambil bercanda dan bakso di pelukannya. "Saya tidak hanya mengetahuinya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu." "Nana," bakso berseru. Ada kedalaman di mata hitamnya yang belum pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Sepertinya mereka memang teman lama. Seseorang yang bisa menjadi teman lama Nasie, mata merah, siapa sebenarnya kamu? Kata Yun Feng. Mata merah tertawa terbahak-bahak dan tidak menjawab sama sekali. "Mengapa kamu di sini? Katakan padaku demi teman lama itu." Suasana hati si mata merah menjadi lebih baik. Yun Feng sedikit terkejut. Kawan lama, sikapnya terhadap bakso saat itu tidak terlihat seperti kawan lama.
Ada kehikmatan yang tak terlukiskan dalam suasana antara itu dan bakso. Jika kamu bertarung dengan binatang fantastis, apa peluangmu untuk menang? Begitu Yun Feng mengatakan itu, bakso di pelukannya tercengang. Ia mengangkat kepala kecilnya dan menatap Yun Feng dengan bingung dengan matanya yang besar seperti anggur. Mata merah jelas juga tercengang. Ia hanya berkata setelah lebih dari 10 detik, Yun Feng, kamu ingin membuat kontrak dengan binatang fantastik. Yun Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin membuat kontrak dengan binatang fantastis. Jika tidak, mengapa kamu memprovokasi mereka? Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Harus dikatakan bahwa kami sedang bersiap menghadapi hari hujan. Kulanyi memiliki salah satu dari 4 Fantastical Beasts yang hilang di Beast Region, yaitu Fantastical Beast berelemen cahaya, dan dia memiliki bagian dari Fantastical Beast kegelapan. Bagian lainnya mungkin berada di tangan jiwa darah. Ini harus menjadi bagian yang menentukan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan elemen gelap yang aneh? Ada juga binatang fantastis berelemen api dan berelemen air. Keduanya masih hilang. Tepatnya, tidak ada kabar sama sekali. Yun Feng berpikir lama. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa jiwa darah memiliki banyak binatang fantastis di tangan mereka. Ini adalah tebakan yang berani dan hipotesis yang harus dia buat. Karena jiwa darah memiliki kemampuan untuk menundukkan binatang fantastis, apa perbedaan antara 1 dan 2? Dia harus bersiap menghadapi beberapa binatang fantastis pada saat yang bersamaan. Meskipun ada Fantastical Beast berelemen petir di sebelahnya, kekuatan tempur dari Fantastical Beast tidak akan jauh berbeda satu sama lain. 1 lawan 2, mereka tidak punya peluang menang sama sekali. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Mata merah bingung, begitu pula bakso. Yun Feng terkekeh pelan. Kamu tidak perlu peduli dengan apa yang aku pikirkan. Anda hanya perlu menjawab saya. Seberapa besar peluangmu untuk menang melawan Fantastical Beast? Mata merah raksasa itu mendengus dingin dan berkata, 100%, tapi kita harus menghilangkan kemungkinan bahwa lawannya adalah binatang fantastis berelemen tanah. Yun Feng sangat senang setelah mendengarnya. 100%. Itulah peluang untuk menang. Lelaki tua yang merupakan binatang fantastik berelemen tanah jelas ada di sisinya, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir. Sangat bagus. Ada senyuman di wajah Yun Feng dan nadanya jauh lebih santai. Dia melanjutkan, jadi, bagaimana jika 1 lawan banyak? Mata merah raksasa itu kembali tertegun. Pertanyaan macam apa itu? Bakso membalikkan badannya ke dalam pelukan Yun Feng dan memandang Yun Feng dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak begitu mengerti apa yang ingin dia katakan. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya perlu menjawabku. Sulit untuk mengatakan apakah itu 1 lawan banyak. Tidak apa-apa bertarung sendirian, tapi jika Fantastical Beast menyerang bersama-sama, kerja sama tim mereka cukup tinggi. Mungkin akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka, terutama ketika elemen-elemennya saling bertentangan. Kekuatan mereka bahkan lebih mencengangkan. Air dan api adalah 2 elemen yang saling bertentangan. Menurut Red Eye, jika kedua binatang fantastis ini bersatu, kekuatan yang bisa mereka keluarkan akan sangat menakjubkan dan batas kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Jika jiwa darah mempunyai 2 binatang fantastis ini di tangan mereka, itu akan sangat rumit. Yun Feng, kenapa sebenarnya kamu menanyakan hal ini? Mata merah meraung. Yun Feng terkekeh dan menyentuh tubuh Meatball. Bibir merahnya melengkung. Mata merah, aku mungkin membutuhkanmu untuk bertarung demi aku suatu saat nanti. Selama kamu bersedia menyetujuinya, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Mata raksasa berwarna merah darah itu menyipit tajam dan suara rantai yang diseret tiba-tiba bergema. Apakah kamu serius? Yun Feng mengangguk. Aku serius. Selama kamu bersedia membantu. Setelah hening beberapa saat, mata merah berkata, tentu. Yun Feng, aku sudah setuju. Tidak ada ruang bagimu untuk menarik kembali kata-katamu sekarang. Yun Feng terkekeh dan tiba-tiba melangkah mundur. Mata raksasa berwarna merah darah itu semakin menjauh darinya. Yun Feng berbisik, menyesal. Sama sekali tidak. Desir, mata hitam yang tadinya tertutup terbuka. Melihat Yun Feng terbangun, Saudari Hua langsung merasa senang. Yun Feng kecil, apakah kamu sudah bangun? Yun Feng mengangguk dan duduk. Tanaman merambat di sekelilingnya dengan cepat mundur dan cahaya redup mengelilinginya, memisahkannya dari pasir kemasan. Yun Feng berbalik. Apa kabarmu?
Melihat akar pohon besar yang menyelam jauh ke dalam pasir emas, Yun Feng bertanya. Saudari Hua terkekeh. Tentu saja saya sangat nyaman. Aku merasa seperti baru saja dilahirkan. Butuh waktu lama bagiku untuk menjulurkan kepalaku keluar dari pasir. Yun Feng melihat sekeliling dan melihat seseorang duduk dalam cahaya redup tidak jauh dari sana. Orang itu sedang duduk bersila di luar lingkaran hijau. Seluruh tubuhnya mengambang di pasir kemasan. Dia sedikit menurunkan mata hitamnya. Bukankah itu Li Yun? Dia sudah lama berada di sini. Dia hanya duduk di sana dan tidak bergerak sama sekali. Aku sangat kesal. Saudari Hua mengeluh dengan ketidakpuasan. Yun Feng terkekeh. Dia melihat fitur wajah Li Yun, yang mengerutkan kening, melalui lampu hijau dan berkata dengan santai, tidak perlu. Dia tidak menghalangi jalanku. Saudari Hua menghela nafas frustrasi dan membuka tangannya, hendak memeluknya. Yun Feng segera mengelak dengan lincah. Saudari Hua, yang telah berubah menjadi laki-laki, cemberut. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat itu. Yun Feng kecil, kemana kamu pergi saat itu? Saya tidak pergi kemana-mana. Saya hanya memejamkan mata dan merenung. Oh, itu sangat lama sekali. Oh. Melihat Yun Feng tidak mau mengatakan apapun, Sister Hua tidak bertanya lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat Li Yun di samping. Dia tidak bisa menahan senyumnya yang sombong. Apa yang Anda tertawakan? Yun Feng memperhatikan mentalitas Sister Hua dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari Hua terkekeh. Tentu saja aku menertawakannya. Berapa hari dia bisa bertahan di sini dengan energi bertarungnya? Bab 1698 Yun Feng akan menjadi pemenang 3. Yun Feng mengerutkan kening. Apa maksudmu? Selama kita memisahkan pasir emasnya, tidak masalah bagi kita untuk tinggal sebentar. Kita tidak bisa terburu-buru keluar. Kamu salah, Yun Feng kecil. Sister Hua terkekeh saat senyuman menawan muncul di fitur wajahnya yang tampan. Seperti yang saya katakan tadi, pasir emas ini luar biasa. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melahirkan roda hantu berwajah ganda? Ciri lain dari pasir emas ini adalah dapat menyerap energi secara perlahan, termasuk melawan energi dan kekuatan mental. Mata hitam Yun Feng membelalak. Itulah yang terjadi. Pasir emas mampu menyerap energi secara perlahan. Bukankah itu seperti serangga penghisap darah? Itu hanya menyerap sedikit darah setiap saat, tapi seiring dengan bertambahnya jumlah, korban pasti akan benar-benar kosong setelah sekian lama. Biarpun mereka bisa pulih sendiri, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat daripada kecepatan penyerapan. Yun Feng menoleh lagi. Li Yun tidak terlihat santai. Dia mengerutkan keningnya dengan keras. Dia pasti menyadari hal ini. Bagaimana denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Berpikir bahwa akar pohon sebesar itu tertanam jauh di dalam pasir emas, bukankah energi Saudari Hua akan terserap lebih buruk lagi? Namun, Saudari Hua tersenyum lagi. Tidak ada gunanya bagiku. Bahkan jika itu menyerap energiku, cepat atau lambat aku akan menyerapnya kembali. Tumbuhan bahkan lebih menakutkan daripada serangga penghisap darah pada suatu saat. Saudari Hua tersenyum penuh arti. Yun Feng tercerahkan. Bukankah akar tanaman juga mempunyai fungsi menyerap unsur hara dari dalam tanah untuk mencukupi kebutuhannya? Dia tidak bisa bertahan lama. 3 hari adalah batasnya di pasir emas yang begitu lebat. Saudari Hua memandang Li Yun dan berkata dengan suara rendah. Yun Feng melirik. 3 hari. 2 orang di pasir emas memulai tarik tambang, dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar Falling Gold Pond memiliki ekspresi berbeda. 3 hari telah berlalu, namun 2 orang yang tenggelam tidak bergerak sama sekali. Tak satu pun dari mereka menghancurkan batu giok itu. Melihat pasir yang tenang, Paman Lan dan Paman Ah Jing hanya bisa mengerutkan kening. 3 hari adalah batas yang kami harapkan. Tak satu pun dari mereka keluar. Paman Ah Jing berbisik dan melirik Paman Lan di sebelahnya. Apakah kita perlu pergi dan melihatnya? Paman Lan tampak agak murung dan perlahan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Paman Ah Jing menghela nafas dan terus menunggu. 3 hari berlalu dan 4 hari berlalu, namun masih belum ada pergerakan. Lalu, itu adalah hari kelima. Masih tidak ada gerakan. Sudah 5 hari. Li Yun akan baik-baik saja, kan? Anak-anak muda dari keluarga Naxi semuanya khawatir. Meskipun Li Yun akan kalah jika dia keluar lebih awal, hati mereka tidak akan enak jika dia tidak keluar.
Apa yang terburu-buru? Orang dari keluarga Yun itu belum muncul. Bagaimana Li Yun bisa muncul? Li Yun pasti akan menang kali ini. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pemuda di samping langsung setuju. Itu benar, Li Yun tidak bisa kalah begitu saja. Li Yun pasti akan menang pada akhirnya. Kulanyi berdiri di samping dan menatap kolam emas jatuh dengan mata hitamnya. Beberapa hal harus dihentikan bila perlu. Namun, dengan kepribadian Li Yun, dia mungkin harus terus bertahan bahkan jika dia harus mencapai batasnya. Kulanyi sama sekali tidak mengkhawatirkan Xiao Feng. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah jika sesuatu terjadi pada Li Yun di sini, Feng Feng tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang tua itu. 5 hari berlalu, 6 hari berlalu, dan itu adalah hari ke-7. Sudah waktunya untuk menarik mereka keluar, kata Paman Ah Jing. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Mata hitam Paman Lan menjadi gelap. Kita lihat saja. Kamu masih menunggu. Ini sudah 7 hari. Jika sesuatu terjadi pada Li Yun nanti, pemimpinnya pasti akan menghukum kita. Paman Lan berbalik. Kamu masih tidak percaya dengan kekuatan Li Yun. Yun Feng, sebaliknya, aku terkejut dia bisa bertahan 7 hari. Memang benar, jika Yun Feng tidak mendapat bantuan saudari Hua, dia akan beruntung bisa bertahan selama 5 hari. Untungnya, dia memiliki saudari Hua. Tidak masalah baginya untuk tinggal di Falling Gold Pond selama beberapa bulan. Namun, Li Yun tidak bisa. Dia tidak mendapat bantuan roda hantu berwajah ganda. Energi bertarungnya sudah menurun pada hari kelima. Jika dia tidak begitu keras kepala sehingga dia tidak mau mengaku kalah, dia akan menghancurkan batu giok itu. Brengsek, Li Yun mengertakkan giginya dengan keras saat rasa sakit dan darah keluar dari mulutnya. Lingkaran cahaya yang dibentuk oleh energi pertarungan di sekelilingnya terus menyusut. Hanya lapisan tipis yang tersisa di tubuhnya. Pasir emas di sekelilingnya melonjak dan menelan sisa energi bertarungnya dengan gila-gilaan. Li Yun berkeringat. Dia melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Lampu hijau di sekitar Yun Feng tidak berkurang sama sekali. Li Yun mengertakkan gigi. Apakah dia akan kalah darinya kali ini? Dia benar-benar tidak mau. Dia masih bertahan. Saudari Hua juga terkejut melihat Li Yun masih bertahan. Menurut perkiraannya, dia seharusnya sudah mencapai batasnya pada hari ketiga. Dia masih bisa bertahan sekarang. Dia lebih kuat dariku. Memang benar dia bisa bertahan selama berhari-hari, kata Yun Feng. Seperti yang diduga, dia tidak mau mengaku kalah. Jika dia melanjutkan, dia akan benar-benar kehabisan tenaga. Brengsek, Li Yun, yang berada di samping, sudah merasakan sisa energi bertarungnya mengalir pergi. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia terus bertahan, dia mungkin akan terkubur di pasir emas selamanya. Pasir emas di sekitarnya melonjak dan Li Yun berteriak. Dia tidak sabar lagi. Retakan. Mengambil batu giok itu, Li Yun mengerahkan kekuatan di tangannya dan menghancurkan batu giok itu. Sebuah kekuatan besar menyeret tubuhnya dan dia langsung melompat keluar dari kolam emas jatuh. Dia keluar. Semua orang menghela nafas lega. Anak-anak muda dari keluarga Naxi sangat senang melihat Li Yun keluar. Paman Ah Jing dan Paman Lan juga merasa lega. Untungnya, anak ini hanya sedikit kelelahan. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Li Yun, yang secara paksa ditarik keluar dari kolam emas jatuh, terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan dan menghirup udara segar dengan putus asa. Tubuhnya sangat lemah dan banyak energi bertarungnya telah diambil oleh pasir emas. Li Yun, kamu baik-baik saja. Paman Lan dan Paman Ah Jing segera berjalan mendekat. Li Yun mengertakkan gigi dan ingin menopang dirinya sendiri, tapi lengannya terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan apapun. Melihat itu, Paman Ah Jing langsung menekannya kembali. Senang sekali kamu baik-baik saja. Nak, kamu terlalu keras kepala. Mata hitam Li Yun berkilauan dan ekspresi panik melintas di matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasa pusing. Matanya menjadi gelap dan dia benar-benar pingsan. Li Yun, pemuda dari keluarga Naxi itu sedikit panik saat melihat ini. Paman Lan menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja. Dia baru saja kehabisan tenaga dan pingsan. Seperti yang diharapkan dari Li Yun. Dia bertahan selama 7 hari sebelum dia keluar. Mata anak muda keluarga Naxi penuh dengan pujian dan kekaguman. Jika itu mereka mungkin tidak akan mampu bertahan sehari pun. Paman Lan dan Paman Ah Jing juga tampak bersyukur. Anak baik,
Seperti yang diharapkan dari pemimpin generasi muda keluarga Naxi. Bab 1699 Yun Feng akan menjadi pemenang 4. Tunggu-tunggu. Li Yun keluar. Di mana yang dari keluarga Yun? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Paman Lan dan Paman Ah Jing segera mengubah ekspresi mereka. Benar, gadis dari keluarga Yun itu belum keluar. Keduanya saling memandang dan hendak menarik Yun Feng keluar dengan paksa, ketika Kulanyi berjalan mendekat. Tidak dibutuhkan. Tuan muda, Paman Lan dan Paman Ah Jing kaget. Tidak dibutuhkan. Sudah 7 hari. Kekuatan gadis itu berada di bawah kekuatan Li Yun. Li Yun bahkan tidak bisa bertahan, apalagi dia. Seperti yang kubilang, tidak perlu. Kulanyi memandang anak-anak muda dari keluarga Naxi dengan senyuman di mata hitamnya. Apakah kamu tidak ingin belajar? Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk melihat kekuatan seorang panutan. Hati anak-anak muda keluarga Naxi bergetar. Mereka saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Bahkan Li Yun tidak bisa bertahan, apalagi dia. Mungkin dia akan mati di pasir emas. Karena Tuan Muda berkata demikian, kami akan menunggu. Seseorang berkata, Kulanyi mencibir. Kalau begitu tunggu dengan sabar. Hati Paman Lan dan Paman Ah Jing menciut. Mereka masih harus menunggu. Jika mereka terus menunggu, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi pada Yun Feng. Apa maksud dari ekspresi percaya diri Tuan Muda? Bukankah dia sangat peduli pada Yun Feng? Kenapa sekarang? Senyuman muncul di benak Kulanyi. Dia mempercayai kemampuan Yun Feng 100%. Berapa banyak situasi berbahaya yang mereka berdua hadapi? Bukankah mereka semua pada akhirnya lolos dari bahaya? Kali ini, Feng Feng pasti sama. Bukan gayanya jika dia tidak mengejutkan semua orang. Penantian panjang dimulai. 10 hari berlalu, setengah bulan berlalu. 15 hari penuh telah berlalu. Li Yun yang tidak sadarkan diri sudah bangun, tapi Yun Feng masih belum keluar. Dia masih belum keluar. Li Yun memandangi kolam emas jatuh dengan kaget. Pasir emas memiliki efek menyerap energi. Dia telah bertahan begitu lama, tapi dia masih baik-baik saja. Atau, apakah sesuatu telah terjadi padanya? Di pasir keemasan, Sister Hua menguap dengan malas. Yun Feng kecil, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Yun Feng mengangkat bibir merahnya. Dia menghitung waktunya. 15 hari, tidak lebih, tidak kurang. Baiklah, ini waktunya kita naik. Kamu masih belum keluar. Paman Ah Jing dan Paman Lan mengerutkan kening dan memandangi kolam emas jatuh yang masih tidak bergerak sama sekali. Keringat mau tak mau muncul di tangan kedua pria paruh baya itu. Mereka sama sekali tidak merasa santai. Gadis kecil dari keluarga Yun itu terlalu tidak terduga. Gadis itu sama sekali tidak mengikuti aturan. Dia benar-benar bisa bertahan. Li Yun menatap kolam emas jatuh dengan mata hitamnya. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat murung. Setengah bulan telah berlalu, tapi dia masih belum juga muncul. Apakah dia benar-benar terkubur di dalam? Memikirkan hal ini, Li Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Jika itu masalahnya, dia hanyalah orang yang ceroboh dan sombong. Tuan Muda mempunyai masalah dengan seleranya ketika dia menyukainya. Li Yun hanya bisa melirik ke arah Kulanyi. Seiring berjalannya waktu, suasana hati semua orang berangsur-angsur menyusut. Suasananya sangat mencekam, namun Kulanyi tetap terlihat santai, yang membuat Li Yun sangat bingung. Tuan Muda tidak tampak panik sama sekali. Apakah dia tidak peduli sama sekali atau dia terlalu percaya diri? Li Yun sendiri pernah mengalami kolam emas jatuh. Pasir emas yang aneh itu membuatnya merasa lelah. Meskipun identitas Yun Feng berbeda. Apakah dia tidak bisa keluar? Anak-anak muda dari keluarga Naxi berdiskusi dengan suara pelan. Akhirnya seseorang berkata dengan hati-hati. Ini sesuai dengan apa yang dipikirkan semua anak muda. Sudah lama sekali, Yun Feng tidak mungkin keluar lagi, kan? Menurutku juga begitu. Li Yun terlihat sangat sedih saat dia keluar. Seberapa baik dia? Jika dia benar-benar dikuburkan di sana, bukankah akan menimbulkan masalah bagi keluarga Naxi? Lagi pula, dia juga anggota keluarga Yun. Bagaimana keluarga Yun dibandingkan dengan keluarga Naxi? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Yulian? Sudah ditolak, mungkin hilang, apakah mereka masih berani datang ke keluarga Naxi untuk menimbulkan masalah? Tuan Muda, Paman Lan dan Paman Ah Jing berbicara lagi. Butir-butir keringat sudah muncul di dahi kedua pria paruh baya itu.
Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada gadis di dalam itu, sayang sekali. Mereka berdua merasa tidak enak dalam pikiran mereka. Tunggu, Kulanyi tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengucapkan satu kata. Dia menatap Falling Gold Pond dengan mata hitamnya dan perlahan-lahan menjadi serius. Hatinya juga tegang dan gelisah. Feng Feng, aku akan menunggumu setengah hari lagi. Jika kamu masih belum keluar, aku akan turun dan mencarimu sendiri. Apakah kita masih menunggu? Dia tidak mungkin muncul, kata Li Yun santai dengan ekspresi yang sangat dingin. Orang-orang muda Naksi tidak bisa tidak melihat ke belakang. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Apa katamu? Li Yun mengangkat alisnya dan menatap Kulanyi. Bukan begitu. Dia lebih lemah dariku sejak awal. Saya hanya bisa bertahan 7 hari, apalagi dia. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak bisa muncul. Dia sudah mati. Li Yun. Paman Lan dan Paman Ah Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara pelan. Ini adalah wanita yang dipedulikan Tuan Muda. Sangat lancang sekali mengatakan ini di depan Tuan Muda. Kulanyi mencibir. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Dia menatap Li Yun dengan dingin dengan mata hitamnya. Setelah bertahun-tahun, kamu menjadi semakin sombong. Lebih rendah dari Anda, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengannya? Li Yun tanpa ekspresi. Realitas adalah bukti terbaik. Saya berdiri di sini, dan dia di bawah sana. Kulanyi mengangkat bibirnya dan memandangi kolam emas yang jatuh dengan mata hitamnya. Hanya karena dia belum keluar bukan berarti dia tidak akan keluar. Li Yun mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu, ketika suara gemerisik tiba-tiba datang dari bawah pasir emas kolam emas jatuh. Ada suara. Anak-anak muda dari keluarga Naksi semuanya berteriak. Mereka menatap Falling Gold Pond dengan mata mereka, tidak melewatkan satu detail pun. Hati Paman Lan dan Paman Ah Jing bergetar. Mungkinkah gadis dari keluarga Yun itu? Murid Li Yun menyusut. Keributan di bawah pasir emas menjadi semakin jelas. Mata semua orang membelalak. Senyuman di sudut mulut Kulanyi terus menyebar. Seperti yang diharapkan dari Feng Feng, seperti yang diharapkan dari wanita yang disukainya. Mungkinkah, Yun Feng? Setelah anak-anak muda dari keluarga Naksi berbicara, hati mereka bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Li Yun berteriak dengan suara rendah, tidak mau mengaku kalah. Mata hitamnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya. Dia lebih lemah darinya. Bagaimana dia bisa bertahan lebih lama darinya di Falling Gold Pool, dan begitu lama? Kalau begitu, kemana harga dirinya akan hilang? 1700 berjalan bersama, 1. Desir, desir, desir. Sesuatu bergerak di bawah pasir emas dan terus melonjak. Semua detak jantungnya jelas pada saat ini dan bergema dengan keras. Pasir di permukaan bergerak dengan cepat. Pasir emas perlahan mengalir, menonjol dan menjadi semakin besar. Suara mendesing. Sesosok muncul dari pasir. Itu memancarkan cahaya hijau redup dan berkedip di depan mata semua orang, mendarat dengan lembut. Yun Feng. Anak-anak muda dari keluarga Naksi tercengang. Hati Paman Lan dan Paman Ah Jing bergetar hebat. Gadis dari keluarga Yun ini tidak sederhana. Feng Feng. Kulanyi terkekeh dan memanggil wanita di depannya. Yun Feng berjalan mendekat dengan senyuman di sudut mulutnya. Saat dia melirik Li Yun, yang tampak murung, mata hitamnya berbinar. Kamu terlalu percaya diri. Fitur wajah Li Yun hampir menyatu. Bagaimana mungkin? Sudah setengah bulan dan dia masih aman dan sehat. Sekilas perbedaannya terlihat jelas. Li Yun bertahan selama 7 hari. Ketika dia keluar, dia pingsan dan jatuh ke tanah, tetapi Yun Feng baik-baik saja setelah setengah bulan. Kamu pasti memainkan beberapa trik. Li Yun meraung sambil menatap Yun Feng dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Dia menolak mengaku kalah. Dia tidak akan pernah mengaku kalah. Trik adalah bagian dari kemampuanku, bukan? Yun Feng mengangkat alisnya. Setiap profesi tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak mungkin mereka menjadi tak terkalahkan atau maha kuasa. Ada kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah keseimbangan dan aturan mendasar dunia. Lagi, kemarahan dan amarah melonjak dari hati Li Yun. Dia segera mengayunkan tangannya dan hendak memulai pertarungan dengan Yun Feng. Desir, bang. Cahaya menyilaukan melesat seperti pedang tajam dan langsung mengenai dada Li Yun. Tekanan besar meledak dalam cahaya.
Tubuh Li Yun tiba-tiba jatuh dari langit dan tergeletak di tanah dengan keras. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Semua orang menahan napas dan fokus, tidak berani mengatakan apapun. Karena orang yang menyerang tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Naxi dengan wajah cemberut dan mata hitam yang sangat suram. Ini adalah harga dari apa yang kamu katakan tadi, kata Kulanyi dengan dingin. Ada bintik kemerahan di kedalaman mata hitamnya. Masih ada kilau di telapak tangannya. Li Yun terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan dengan darah di sudut mulutnya. Feng Feng, ayo pergi. Kulanyi dengan lembut memegang tangan Yun Feng dan membimbingnya ke depan. Tak satu pun anak muda keluarga Naxi yang berani pindah. Mereka berdiri di sana dengan linglung. Seperti yang diharapkan dari tuan muda. Dia mengalahkan Li Yun, pemimpin generasi muda, ke dalam keadaan yang menyedihkan hanya dengan satu serangan. Li Yun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ah, Paman Lan dan Paman Ah Jing sama-sama menghela napas. Li Yun bangkit dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Ada rasa sakit yang tak terkendali di dadanya dan wajahnya muram. Tuan muda masih menunjukkan belas kasihan saat itu, kalau tidak. Li Yun, apa yang kamu katakan itu benar, Paman Lan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Untungnya, tuan muda masih peduli padamu, kalau tidak. Aku tahu, kata Li Yun dengan santai. Kemarahannya saat itu telah hilang sepenuhnya. Paman Ah Jing berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Gadis dari keluarga Yun itu sangat berbakat. Pemanggil 5 elemen tidak muncul dengan mudah. Meskipun dia tidak sekuat kamu saat ini, mungkin saja dia akan berjalan jauh di depan kamu suatu hari nanti dan meninggalkan kamu dalam debu. Li Yun menahan napas. Dia tidak bisa membandingkan. Kamu telah melihat betapa kuatnya gadis itu dan bagaimana tuan muda memperlakukannya. Nada suara Paman Lan dan Paman Ah Jing sangat serius dan ekspresi mereka tegas. Anak-anak muda dari keluarga Naxi semuanya mengerucutkan bibir dan tetap diam. Yulian adalah orang yang melakukan kesalahan saat itu. Wajar baginya untuk merenungkan kesalahannya di balik pintu tertutup. Jika ada yang menggunakan alasan ini untuk menimbulkan masalah lagi di masa depan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ekspresi anak muda keluarga Naxi semuanya berubah. Baiklah, kamu sudah melihat semuanya hari ini. Anda dipecat. Paman Lan dan Paman Ah Jing berbalik dan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan kelompok anak muda ini dengan gelombang gelap yang muncul di pikiran mereka. Apakah Yun Feng benar-benar kuat? Seseorang berkata, yang lain mempunyai ekspresi berbeda. Meskipun pikiran mereka masih sedikit tidak yakin, anak-anak muda ini juga menyadari keunikan Yun Feng. Dia adalah pemanggil 5 elemen. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tidak peduli apakah kamu tidak mengerti apa maksud Paman Lan dan Paman Ah Jing. Hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap Yulian. Lagi pula, ini salahnya. Tuan muda sangat bias terhadapnya. Sepertinya dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Bagaimanapun juga, Yulian tidak berbalas. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal itu. Meskipun Yulian tidak buruk, dia terlalu melekat pada tuan muda. Itulah yang sebenarnya. Anak-anak muda dari keluarga Naxi berdiskusi satu demi satu, sementara Li Yun berdiri di samping dengan wajah muram, memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berencana untuk pergi. Li Yun, kamu mau kemana? Li Yun berhenti dan menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya. Dia menjawab tanpa menoleh ke belakang, teruslah berkultivasi. Tubuhnya berkelebat dan dia langsung menghilang. Tuan muda memang tuan muda. Dia menghajar Li Yun seperti itu sekaligus. Namun, kami sudah mengetahui kemampuan tuan muda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan sama sekali. Bahkan mustahil bagi Li Yun. Dia terlalu memaksakan diri, wajar jika dia tidak bisa mengalahkan tuan muda. Mungkin bukan tuan muda, tapi Yun Feng, Li Yun selalu memiliki harga diri yang paling tinggi. Anak-anak muda dari keluarga Naxi saling memandang dan kemudian menunduk. Bahkan Li Yun pun seperti ini, apalagi mereka. Rasa malu tidak bisa tidak muncul di benak mereka. Mereka selalu berpikir bahwa mereka baik. Setidaknya, mereka menonjol di keluarga Naxi. Bukankah ada di antara mereka yang lebih kuat dari orang-orang yang disebut jenius lainnya? Namun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yun Feng dari keluarga Yun, yang diduga telah menolak. Saya pikir kita harus berkultivasi juga. Ekspresi selusin anak muda semuanya mereda dan pikiran mereka menjadi lebih jernih.
Menyadari perbedaan antara mereka dan orang lain, mereka melihat diri mereka sendiri dengan lebih jelas. Begitu mereka kembali ke rumah, Kulanyi segera menarik Yun Feng ke sisinya dan memulai pemeriksaan paling detail. Dia tidak melewatkan satu tempat pun. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Setelah dengan sabar menunggu Kulanyi memeriksanya, Yun Feng akhirnya berkata, "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja." Dengan adanya Sister Hua di sini, Falling Gold Pond bukanlah ancaman baginya sama sekali. Setelah memeriksa, Kulanyi tiba-tiba merasa lega. Kemudian, dia membuka lengannya dan menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya erat. "Aku tahu kamu akan baik-baik saja, tapi meskipun aku mengetahuinya, hatiku akan gelisah." Bab 1701 Berjalan Bersama, 2. Yun Feng juga merentangkan tangannya dan memeluknya. Dia perlahan mengusap punggung pria itu dengan tangannya dan memasang senyuman di sudut mulutnya. Kolam emas jatuh memang mengesankan. Jika Sister Hua tidak ada di sini, saya khawatir saya tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Mata hitam Kulanyi berbinar. Kemudian, dia memahami sesuatu dan tidak bisa menahan senyum. Binatang ajaib yang dikontrak Feng Feng memang kuat. Yun Feng juga tertawa. "Ya, saya benar-benar beruntung bisa membuat kontrak dengan mereka." Setelah jiwanya berubah, nasibnya pun mengalami perubahan yang aneh. Meskipun surga membuat Yun Feng kehilangan banyak hal, mereka juga memberinya banyak pertemuan yang tidak disengaja. "Apakah kamu baik-baik saja setelah memukul Li Yun?" Yun Feng agak khawatir. Li Yun dikatakan sebagai pemimpin generasi muda keluarga Naxi. Orang seperti itu harus memiliki harga diri yang kuat. Apakah akan berpengaruh padanya jika Lanyi menyerangnya di depan semua orang? "Apa masalahnya? Ini pelajaran baginya," kata Kulanyi dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. "Biarkan dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa saat ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu." Yun Feng sedikit terkejut dan tersenyum kecut. Bukankah Lanyi terlalu protektif terhadapnya? Wajar jika Li Yun meremehkannya dengan kepribadian dan kekuatannya. "Dia memang lebih kuat dariku, jadi wajar jika dia meremehkanku," kata Yun Feng, tapi Kulanyi mengencangkan lengannya. "Tidak seorang pun boleh meremehkan wanitaku." Yun Feng terkekeh, dan Kulanyi juga tersenyum. Setelah apa yang terjadi hari ini, masalah di masa depan bisa dihentikan sepenuhnya. Mungkin tidak ada yang berani memprovokasi Yun Feng lagi. Suara batuk yang agak canggung terdengar. Yun Feng dengan cepat tersipu dan hendak mundur. Kulanyi mengangkat alisnya dengan malas dan dengan enggan melepaskannya. Dia melirik ke pintu dengan mata hitamnya. "Paman Lan, kenapa kamu ada di sini?" Ada ketidakbahagiaan di mata hitamnya. Paman Lan, yang berdiri di depan pintu, tersenyum kecut. Kulanyi dengan jelas mengatakan bahwa kunjungannya tidak diperlukan. Aku tahu tidak pantas mengganggumu, tapi, pemimpin ingin mengatakan sesuatu." Paman Lan memandang Yun Feng sambil tersenyum. "Yun Feng, kamu bisa pergi menemui pemimpinnya sekarang." Yun Feng sangat senang. "Sekarang?" Paman Lan mengangguk. "Pemimpin sedang menunggumu. Tuan muda, Anda pasti akan datang juga." Kulanyi mengangkat alisnya. Tentu saja dia akan mengikutinya. Dia tidak bisa membiarkan Feng Feng menghadapi lelaki tua itu sendirian. "Apakah orang tua itu sudah selesai?" tanya Kulanyi. Paman Lan terkekeh. "Saya tidak yakin. Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana, Tuan Muda." Ketidakbahagiaan melintas di mata hitamnya saat dia memegang tangan Yun Feng di telapak tangannya. "Ayo pergi." Yun Feng mengangguk. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan, dengan Paman Lan mengikuti di belakang mereka sambil tersenyum. Sepanjang jalan, Yun Feng terlihat serius dan banyak berpikir dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya seperti apa sikap pemimpin Naxi itu. Apakah dia akan menerima lamarannya atau menyetujui lamarannya? "Aku akan mengurus semuanya," kata Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng mendongak. Ada kehangatan di mata hitamnya, yang memberinya motivasi dan keberanian tak terbatas. "Ya," Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Kegelisahan di hatinya benar-benar hilang. Melihat tempat dia datang pertama kali, dan pintu yang semakin dekat dengannya, Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya dan perlahan melepaskan tangan Yun Feng. Dia mendorong pintu dengan lembut dan melangkah masuk. "Pak Tua, kita sudah sampai." "Masuk." Sebuah suara tanpa emosi terdengar.
Suara itu sendiri membawa martabat yang tidak bisa didekati. Seperti yang diharapkan dari pemimpin keluarga Naxi. Yun Feng mengikuti Kulanyi masuk. Seorang pria, yang tampak seperti telah melalui banyak perubahan dalam hidup, duduk dengan tenang. Wajahnya yang serius dan tegak sedingin es, padahal dia tampan. Kamu adalah Yun Feng. Pria itu mengangkat alisnya sedikit. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan menatap dengan mata hitamnya. Dia menatap tatapannya terus terang tanpa mengelak. Suaranya jelas dan cerah. Saya Yun Feng. Pria itu terdiam selama beberapa detik. Ada kekaguman di matanya, tapi itu hanya sekilas. Baiklah, duduk. Kulanyi juga menjadi serius dan duduk di samping. Yun Feng berpikir sejenak dan duduk di sisi lain. Mengapa kamu datang ke keluarga Naxi kali ini? Tanya pemimpin keluarga Naxi. Hati Yun Feng menegang. Dia langsung ke pokok permasalahan. Itu bagus. Yun Feng berdiri dan menatap lurus ke arahnya dengan mata hitamnya. Dia menceritakan semua pemikiran yang ada di benaknya. Saya datang ke keluarga Naxi untuk dua tujuan. Salah satunya adalah mendapatkan persetujuanmu sebagai ayah Lanyi. Kulanyi tercengang. Kemudian, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Dia menatap wanita serius itu dengan mata hitamnya penuh kasih sayang. Feng Feng, bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Pemimpin Naxi tercengang. Dia terkejut dengan ekspresi lugas Yun Feng. Setelah beberapa saat, dia bertanya, tujuan kedua Anda. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak sebelum dia perlahan berkata, aku di sini tentang jiwa darah. Senior, kamu pasti sudah familiar dengan jiwa darah. Pemimpin Naxi sedikit mengernyit. Saya tahu beberapa gerakan mereka. Blood Souls berubah dari kondisi awal tersembunyi ke kondisi semi terbuka sekarang. Gerakan mereka menjadi semakin mencolok dan mereka tidak memiliki keraguan apapun. Segala macam petunjuk menunjukkan bahwa jiwa darah sudah memiliki binatang fantastik di tangan mereka saat ini. Apa? Binatang fantastik? Pemimpin Naxi terkejut. Kulanyi berkata, itu benar. Aku tidak memberitahumu tentang ini karena aku ingin Feng Feng memberitahumu sendiri. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dan saya berani menebak, bahwa ada lebih dari satu binatang fantastis. Kata Yun Feng. Kulanyi terkejut. Pemimpin keluarga Naxi tampak semakin murung. Bagaimana kamu menyimpulkannya? 4 dari 7 elemen fantastical beast telah hilang. 1, harusnya berada di tangan keluarga Naxi. Pemimpin alis Naxi bergerak sedikit, tapi ekspresinya tidak berubah. Anak ini bahkan mengatakan hal seperti itu padanya. Semua anggota jiwa darah memiliki elemen gelap. Mereka pasti ada hubungannya dengan binatang fantastik kegelapan. 2 sisanya masih hilang dan belum ada kabar sama sekali. Jika mereka bebas saat ini, mereka tidak akan pernah terdengar lagi. Pemimpin Naxi mengerutkan kening. Yun Feng melanjutkan, Blood Souls masih belum berani melakukan hal sembrono, yang membuktikan bahwa mereka masih memiliki kekhawatiran. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membentuk aliansi. Pemimpin keluarga Naxi tidak mengatakan apapun sama sekali. Hati Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Pemimpin keluarga Naxi, apakah menurutmu kamu bisa hidup aman dalam pengasingan di sini? Bab 1702 berjalan bersama 3. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng dengan tatapan yang dalam. Kamu benar, karena jiwa darah memiliki lebih dari satu binatang fantastis, apa yang Anda miliki. Jika kami membentuk aliansi dengan Anda, kami pasti akan mencari kemenangan. Di mana ibu kotamu? Keluarga Naxi selalu mengasingkan diri. Sekalipun kita tidak bisa tetap aman selamanya, kita tidak akan terlibat dalam badai ini. Ucapannya dingin dan tidak berperasaan. Kulanyi merasa cemas. Pria tua. Yun Feng melambaikan tangannya dan meminta Kulanyi untuk tenang. Berbicara tentang ibu kota, jiwa darah memiliki binatang fantastis di tangan mereka, dan dia pasti memiliki satu di sisinya. Saya pasti punya modal untuk menang, atau saya tidak akan meminta pemimpin Naxi. Suara jelas Yun Feng bergema. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah ke suatu tempat di ruangan itu, kamu bisa muncul sekarang. Pemimpin Naxi tercengang. Muncul, berdengung. Ruang itu tiba-tiba bergerak dan kekuatan ruang yang datar tiba-tiba beriak. Ekspresi pemimpin keluarga Naxi berubah. Ini. Sosok tinggi dan kokoh muncul di samping Yun Feng. Pria jangkung dengan ekspresi batu muncul dan kilatan cahaya melintas di mata ungu gelapnya.
Dia tidak mengatakan apapun dan auranya menindas. Jantung pemimpin keluarga Naxi berdebar kencang. Kulanyi perlahan berdiri. Orang tua, kamu pasti sudah familiar dengan auranya. Anda tahu betul siapa dia. Pemimpin keluarga Naxi mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Dia sangat terkejut dalam pikirannya. Binatang yang luar biasa. Yun Feng memiliki binatang fantastik di tangannya. Gadis dari keluarga Yun ini, apakah dia membuat kontrak dengan binatang fantastik? Memikirkan hal ini, pemimpin keluarga Naxi terkejut dengan pikirannya. Memikirkannya lagi, dia merasa itu tidak mungkin. Berapa level binatang fantastis itu? Gadis ini masih muda. Dapat dimengerti bahwa dia memiliki hubungan dengan binatang fantastik. Binatang fantastis melawan binatang fantastis. Kami tidak akan menderita kerugian terlalu banyak, kata Yun Feng. Ah Luo, yang muncul, berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pemimpin keluarga Naxi tiba-tiba menghela nafas. Kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Tidak mudah bagi keempat keluarga untuk bersatu. Selain itu, keluarga Naxi telah lama bersembunyi dan pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan dua ras lainnya. Yun Feng tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Selama keluarga Naxi bersedia berdiri di sisiku, aku punya cara untuk membuat dua keluarga lainnya mengangguk. Pemimpin Naxi memandang pria jangkung di sebelah Yun Feng yang diam. Mungkin akan sangat sulit membuat dua ras lainnya mengangguk hanya dengan binatang fantastik. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan mencobanya. Saya tidak akan menyerah. Mata pemimpin keluarga Naxi berkilauan saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika keempat keluarga bergabung, bisakah mereka mengalahkan jiwa darah hanya dengan kekuatan ini? Menurut apa yang kamu katakan, bagaimana jika jiwa darah memiliki lebih dari satu binatang fantastis di tangan mereka? Yun Feng terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan berkata, aliansi keempat keluarga hanyalah permulaan. Penting juga bagi pembangkit tenaga listrik lainnya untuk bergabung. Jiwa darah bukan hanya musuh manusia, tapi juga musuh binatang ajaib. Kami menyatukan semua kekuatan yang kami bisa. Pemimpin Naxi mendengarkan dengan tenang. Yun Feng terdiam lagi. Lalu, kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Tentu saja, aku juga perlu meningkatkan kekuatanku secara maksimal. Pemimpin Naxi mengangguk. Memang, meskipun kamu sudah jenius dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih terlalu muda untuk meyakinkan pembangkit tenaga listrik lainnya. Yun Feng mengangguk. Membangun aliansi untuk melawan jiwa darah tidak hanya membutuhkan kekuatan empat keluarga, tetapi juga lebih banyak ahli. Dia tidak memenuhi syarat untuk meyakinkan mereka. Masalah penggabungan empat keluarga tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Dengan identitas Anda mungkin tidak akan bisa bertemu dengan pemimpin dua keluarga lainnya. Serahkan masalah ini padaku, tapi itu akan memakan waktu. Apa yang dikatakan pemimpin Naxi membuat Kulanyi dan Yun Feng senang. Jadi, kamu setuju, Pak Tua? Pemimpin keluarga Naxi tersenyum tak berdaya. Gadis ini benar. Tidak peduli bagaimana kita bersembunyi dari dunia, keluarga Naxi tidak bisa melarikan diri. Jiwa darah tidak berani melakukan apapun saat ini, tetapi mereka akan menargetkan keempat keluarga ketika mereka memiliki kekuatan. Berbicara tentang ini, pemimpin keluarga Naxi tidak bisa tidak terlihat serius. Mustahil menghadapi mereka jika kita terus menghindar. Kulanyi menjadi cemas. Haruskah kita memberitahu para tetua itu? Pemimpin Naxi terkekeh. Itu bukan urusan Anda. Yun Feng tahu betapa besar tekanan yang harus dia tanggung untuk membuat keputusan ini, belum lagi keluarga Naxi yang selalu disembunyikan. Senior, kata Yun Feng, tapi pemimpin keluarga Naxi melambaikan tangannya. Ini untuk keluarga Naxi. Juga, bukankah kamu harus mengubah caramu memanggilku? Yun Feng sedikit terkejut. Lalu, dia tersipu. Paman. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh dan mengangguk puas. Ah Luo, yang berada di sebelah Yun Feng, menyadari bahwa itu bukan urusannya dan menghilang tanpa berkata apa-apa. Hati pemimpin keluarga Naxi mau tidak mau menyusut lagi. Nak, kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan binatang fantastis mengikutimu. Yun Feng tersenyum. Ceritanya panjang. Pemimpin Naxi tidak melanjutkan bertanya. Aku pernah mendengar tentang pertarunganmu dengan Li Yun. Anda berada di Falling Gold Pond selama setengah bulan. Kamu yang pertama. Yun Feng tersenyum. Kulanyi sangat tidak puas.
Ini ide bagus Paman Lan dan Paman Ah Jing. Pemimpin Naksi terkekeh dan mengubah suasana serius yang tidak biasa saat itu. Yun Feng juga merasa bahwa dia lebih dekat. Pemimpin Naksi memandang Ku Lanyi. Nak, apakah kamu sudah bertemu dengan anggota keluarga Yun? Ku Lanyi terkekeh. Tentu saja. Pemimpin keluarga Naksi tersenyum lagi dan menatap Yun Feng. Bagaimana kabar keluarga Yun? Dari segi hubungan, keluarga Naksi cukup dekat dengan keluarga Yun di antara 4 keluarga di masa lalu. Semuanya baik-baik saja dengan keluarga Yun. Jawab Yun Feng sambil tersenyum. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu masalah penggabungan kekuatan dengan 4 keluarga, Paman, katakan saja kepada saya. Aku pasti tidak akan menolaknya. Pemimpin Naksi mengangguk. Tidak mudah untuk membuat 2 keluarga lainnya setuju. Kami masih membutuhkan waktu dan persiapan. Bukankah aku sudah bilang kalau binatang fantastis saja mungkin tidak bisa membuat mereka mengangguk? Kamu juga penting. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia mengerti maksud pemimpin Naksi. Aku tahu. Sebuah suara lembut terdengar. Ekspresi pemimpin Naksi sedikit berubah. Kemudian, dia berkata, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Kita akan berbincang lagi nanti. Yun Feng dan Ku Lanyi segera bangkit dan pergi. Setelah keluar kamar, Yun Feng tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ku Lanyi mengikutinya dengan tenang. Setelah berjalan lama, Yun Feng perlahan berbisik, Lanyi. Bab 1703 berjalan bersama, 4. Ya, Yun Feng mendongak dan mata mereka bertemu di udara. Saya berpikir sudah waktunya mengumpulkan sisa pecahan peta dan menemukan elemen Sid. Ku Lanyi mengangkat alisnya. Dia kurang lebih mengerti apa yang dipikirkan Yun Feng. Dia terkekeh dan memegang tangan Yun Feng. Baiklah, kapan kita berangkat? Yun Feng sedikit terkejut. Apakah kamu ingin pergi denganku? Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak dan berkata tanpa basa-basi, tentu saja. Saya juga penasaran dengan elemen terang dan gelap. Tapi, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ku Lanyi menghentikannya. Dia menekankan jari rampingnya ke bibir merahnya dan tatapan mereka saling terkait. Yun Feng tersenyum dan memeluknya lebih erat. Baiklah, Yun Feng tersenyum manis. Ku Lanyi terkekeh dan mengatupkan jarinya, tidak melepaskannya lagi. Itu hebat. Kemanapun kita pergi, kita akan berjalan berdampingan. Jangan ganggu aku, gumaman centil keluar dari mulut wanita yang belum sepenuhnya terbangun di atas ranjang. Dia menggerakkan kepalanya sedikit dan berusaha menghindari rasa gatal yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ekspresi malasnya seperti anak kucing akhirnya membuat pria itu tertawa terbahak-bahak. Saat tawa itu keluar, hembusan nafas segar mendekat dan dia mencium kening wanita itu perlahan. Dia menekan pipi lembutnya dengan lembut dengan jari-jarinya yang ramping dan hanya ada kehangatan di mata hitamnya. Kenapa kamu mengantuk sekali? Ada senyuman di bibir tipis pria itu. Di bawah sinar matahari pagi, tubuh pria tersebut mengusung keindahan yang tak terlukiskan, terutama garis-garis terbuka di bagian atas tubuhnya yang membuatnya semakin terlihat sempurna. Meskipun dia terlihat agak kurus, dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Keanggunannya mengusung postur maskulin yang seharusnya dimiliki seorang pria. Suatu hal yang kontradiktif, namun sangat harmonis. Jangan berisik, wanita itu bergumam sambil berbalik dengan punggung menghadap ke arahnya. Pria itu terkekeh dan menopang tubuh bagian atasnya untuk menonton dengan terpesona. Dia dengan lembut meraih salah satu sudut spray dengan jarinya dan perlahan menariknya ke bawah. Sedikit demi sedikit, bahu mulus dan telanjang wanita itu terlihat dengan kilau samar seperti mutiara. Pria itu terpesona. Dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibir tipisnya ke bibir wanita itu, menciumnya dengan lembut seperti hujan. Sudut mulut wanita itu sedikit melengkung ke atas dengan sedikit kebahagiaan. Dengan serius, melihat wanita itu masih belum berniat untuk bangun, pria tersebut tidak mengganggunya lagi. Dia dengan lembut mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, mengenakan pakaian di samping tempat tidur dengan santai. Dia dengan lembut membuka pintu dan udara segar masuk ke wajahnya, bahkan membawa sedikit aroma bunga. Ayah! Sebuah suara muda terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kecil menerkamnya. Pria itu terkekeh dan dengan cepat membuka tangannya untuk menangkap si kecil dengan mantap. Si kecil terkikik. Rambut hitam pendeknya berkibar-kibar dan mata hitam besarnya tertuju pada wajahnya yang indah. Meskipun ia laki-laki,
fitur wajahnya sepenuhnya mewarisi kedua orang tuanya. Dia sangat cantik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang perempuan. Di mana ibuku? Kenapa dia tidak bangun? Pria itu melihat ke dalam ruangan dengan kepala kecilnya. Dia terkekeh dan mengangkat anak kecil itu ke dalam pelukannya. Lalu, dia meletakkan anak itu di bahunya. Dia masih tidur. Anda tidak diperbolehkan membuat keributan. Apa? Anak kecil itu cemberut karena sedih. Dia menjambak rambut hitam pendek pria itu dengan tangan kecilnya dan merentangkan kakinya, menaiki tubuh pria itu. Pukul berapa sekarang? Sudah waktunya ibuku bangun. Nak, bagaimana ibumu bisa dibandingkan denganmu? Anda tidak membiarkan orang beristirahat dengan tenang setiap pagi. Pria itu mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Anak laki-laki kecil yang duduk di bahunya tertawa terbahak-bahak dan menarik rambut di tangannya tanpa ragu-ragu. Ayah, karena ibu sudah tidur, kenapa ayah tidak menemaniku? Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar-benar nakal. Dia memegang erat anak kecil itu di bahunya dengan kedua tangannya. Kaki pria itu tiba-tiba terangkat ke udara dan anak kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar. Wah, ayah, terbang lebih tinggi. Keduanya segera menghilang ke langit. Tawa tak berdaya dan penuh kasih dari pria itu serta suara gembira anak kecil itu terdengar samar-samar dari langit, bergema di lembah kecil ini. Saat ini, 30 tahun telah berlalu sejak pertempuran itu. Semuanya damai. Sinar matahari semakin banyak meresap ke dalam. Wanita di atas ranjang itu akhirnya menggerakkan tubuhnya dan perlahan membuka mata hitamnya. Sinar matahari yang lembut menyinari, membuatnya memejamkan mata lagi. Dia mengulurkan tangannya ke samping dan melihat pria itu sudah pergi. Sambil terkekeh, wanita itu mengusap matanya. Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Fiuh, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan meregangkan tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hidup seperti orang biasa. Meskipun dia telah hidup seperti orang biasa selama bertahun-tahun, dia masih belum terbiasa. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan mengangkat tempat tidur. Hal pertama yang dilihatnya adalah tanda merah di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Memikirkan kejadian tadi malam, pipinya semakin memerah. Dia segera mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Udara segar mengalir deras dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, perlahan berjalan mendekat. Ibu, pria kecil yang duduk di bahu pria itu memutar tubuhnya dan hendak turun ketika dia melihat wanita itu. Mata hitam wanita itu tersenyum saat dia sedikit mengulurkan tangannya. Si kecil memutar dengan lebih gembira. Pria itu hanya bisa menggendong si kecil tanpa daya saat melihat ini. Begitu dia mendarat, lelaki kecil itu berlari ke arah wanita itu. Ibu, ibu, suara lembut itu membawa urgensi dan hasrat. Hati wanita itu sudah luluh setelah mendengarnya. Dia menggendong anak laki-laki kecil yang melompat ke pelukannya. Anak laki-laki kecil itu mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher wanita itu dengan puas, dan meringkuk dalam pelukan hangat wanita itu. Wajah kecilnya hanya dipenuhi kepuasan. Pelukan ibunya adalah yang terbaik. Nak, cukup sudah. Meski pria itu memarahinya, ada senyuman di wajahnya. Anak laki-laki kecil itu mendongak dan meliriknya, memeluk wanita itu lebih erat lagi. Mustahil. Lanyi, dia baru berumur 3 tahun. Wanita itu tersenyum tak berdaya dan menggendong anak laki-laki itu. Pria itu tersenyum. Feng Feng, anak ini sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 3 tahun. Keluarga beranggotakan 3 orang ini tidak lain adalah Yun Feng, Kulanyi dan kristal cinta mereka, satu-satunya putra mereka yang berharga. Ibu, ayah cemburu. Anak itu terkekeh ketika jejak kedewasaan muncul di wajah mudanya dari waktu ke waktu. Yun Feng sedikit terkejut. Dia baru berusia 3 tahun. Tahukah dia apa itu cemburu? Kulanyi mengulurkan tangan dan menepuk kepala putranya dengan lembut. Anak itu menjulurkan lidahnya dan memeluk Yun Feng lebih erat lagi, seolah sedang berdemonstrasi. Kulanyi tersenyum dan menciumnya dengan lembut. Pipi Yun Feng sedikit merah. Mata hitam Kulanyi menjadi sedikit gelap saat melihat itu. Sudah berapa tahun, mereka telah berhubungan intim berkali-kali. Dia masih sangat pemalu sehingga dia tidak bisa menurunkannya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pemanggil Jenius Chapter 1704 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 5 Oktober tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode,
of Perbaikan Kata. 1704 Kisah Sampingan yang Sangat Manis 1. Ayah. Anak itu mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menghalangi pandangan Kulanyi. Kulanyi mengangkat alisnya yang tampan dan tidak tahan lagi. Dia membawa anak itu menjauh dari pelukan Yun Feng, meletakkannya di bahunya. Anak ini sepertinya sengaja sangat suka menempel pada ibunya. Dia sudah belajar mencuri dia dari ayahnya di usia muda. Yun Feng tersenyum. Kulanyi meliriknya. Mu Xiaojin lagi. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Benar-benar, ada kejutan yang tak terlukiskan di wajah Yun Feng. Kulanyi mengangguk sambil tersenyum dan menatap perut Yun Feng dengan santai, seolah sedang memikirkan sesuatu. Paman punya anak lagi. Si kecil di bahunya juga tampak terkejut. Haha, bagus sekali. Yun Feng terkekeh. Kita harus pergi dan melihatnya. Kehidupan kecil lainnya telah lahir di keluarga Yun. Aku sudah lama tidak bertemu saudara laki-laki dan ayahku. Kulanyi mengangguk. Si kecil di bahunya mengangkat tangan kecilnya dengan penuh semangat dan menggambar lingkaran di udara. Ayo kita pergi menemui paman. Ayo pergi. Keluarga Yun telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai di dunia manusia saat ini. Status mereka tentu berbeda, terutama sikap heroik Yun Feng dalam pertempuran. Hal itu terpatri dalam benak setiap orang dan tidak dapat dilupakan. Setiap kali nama Yun Feng disebutkan, hati semua orang akan memanas. Kedatangan Yun Feng membuat seluruh keluarga Yun sangat bahagia. Setelah pertempuran itu, dia dan Kulanyi pergi. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke rumah. Tentu saja keluarga Yun tahu tentang anak mereka. Meskipun usianya baru 3 tahun, ia sangat berbakat. Seluruh keluarga Yun sudah bangga padanya. Yun Feng, kamu di sini. Yun Xiang menyambutnya dengan gembira. Melihat anak di bahu Kulanyi, dia tertawa. Nak, kamu di sini juga. Ya, Bibi Xiang. Anak itu terkekeh dan tersenyum pada Yun Xiang dengan sopan. Bibi Feng. Sebuah suara memanggil. Yun Feng mendongak. Ling Yu sudah dewasa. Meskipun usianya masih belum terlihat seperti 20 tahun, gadis kecil ini sudah cukup dewasa saat ini, namun dia masih belum mau menikah. Ada banyak laki-laki yang mengejarnya, tapi Ling Yu selalu acuh tak acuh. Ling Yu, lumayan. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Ling Yu hanya bisa tersipu setelah dipuji. Dia sangat bahagia dalam pikirannya. Saat ini, seluruh keluarga Yun dan bahkan dunia manusia menganggap Bibi Feng sebagai legenda. Jika Bibi Feng terus aktif, dia pasti akan semakin mempesona. Dipuji oleh Yun Feng adalah semacam pujian bagi Ling Yu. Ayo pergi dan temui Xiaojin. Yun Xiang memegang tangan Yun Feng dan berjalan masuk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan kembali menatap Kulanyi. Ling Yu, temukan bayi idiot. Ling Yu menghela nafas tanpa daya. Ibu, bisakah kita mengganti nama panggilan ayahku? Mengapa? Menurutku itu cukup bagus. Yun Feng, ayo pergi. Yun Xiang tersenyum sepenuh hati dan berjalan masuk bersama Yun Feng. Ling Yu berdiri di sana dan menghela nafas lagi. Ayahnya yang malang. Apakah dia tidak akan pernah bisa menghilangkan gelar bodoh selama sisa hidupnya? Paman Lanyi, aku pergi dulu. Ling Yu terkekeh pada Kulanyi. Kulanyi mengangguk. Ling Yu berbalik dan pergi. Saat ini, anak di bahunya berkata dengan lembut, Ayah, bukankah menyenangkan menjadi orang bodoh? Mengapa Anda harus mengubahnya? Kulanyi tertegun sejenak. Lalu, dia terkekeh. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu si kecil bodoh mulai sekarang? Anak itu langsung cemberut. Tidak, kalau begitu, kita tentu harus mengganti nama panggilan Bai King Feng. Anak itu merenung. Menurutku Paman King Feng cukup cocok dengan gelar ini. Kulanyi tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum. Anak ini. Xiao Feng. Mu Xiaojin berjalan dengan gembira saat dia melihat Yun Feng. Yun Feng dengan cepat menyapanya. Hati-hati, kamu. Mu Xiaojin tersenyum bahagia. Yun Xiang juga datang dan melihat sekeliling. Di mana Yun Seng? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia pergi ke tempat Bai King Feng. Saya pikir dia pergi untuk membeli ramuan. Mu Xiaojin memegang tangan Yun Feng dan memintanya berjalan di sampingnya. Dia menatap Yun Feng dengan mata berair. Sudah lama, Xiao Feng sepertinya kehilangan berat badannya. Yun Feng tersenyum, begitu pula Yun Xiang. Mu Xiaojin tersenyum malu. Xiaojin, kenapa aku tidak bisa melihat bahwa berat badan Yun Feng turun? Mu Xiaojin merasa sedikit malu.
Yun Xiang menopang dagunya dengan tangannya. Tapi Xiao Jin, kamu benar-benar mengesankan. Ini anak ketigamu. Mu Xiaojin tersipu dan mengangguk. Di antara ketiga wanita tersebut, dia memiliki anak terbanyak. Yun Xiang dan Yun Feng hanya memiliki satu anak saat ini. Yun Feng tersenyum. Bagus sekali, kalau tidak, keluarga Yun akan selalu terlihat terlalu kecil. Yun Xiang terkekeh dan mengedipkan mata jahat. Ini sulit bagi Xiaojin. Apakah itu sulit? Mu Xiaojin tersipu. Yun Xiang, kamu. Hahaha. Yun Xiang tertawa terbahak-bahak, begitu pula Yun Feng. Kulanyi perlahan berjalan mendekat dan menurunkan lelaki kecil itu dari bahunya. Melihat ketiga wanita yang tersenyum, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat makhluk kecil itu akan menempel pada ibunya lagi, Kulanyi memblokirnya. Nak, tingdewalah bersamaku. Anda di sini. Sebuah suara datang dari belakang. Kulanyi melihat ke belakang. Yun Seng dan Bai Qingfeng telah kembali, dengan Ling Yu di belakang mereka. Kulanyi berdiri. Ya. Melihat ketiga wanita itu mengobrol dengan gembira, ketiga pria itu berdiri bersama dalam pemahaman yang diam-diam. Ling Yu bahkan mengajak si kecil ke samping dengan pemahaman diam-diam. Mendengar kata-kata gembira dari ketiga wanita itu, Kulanyi menatap Yun Seng dengan senyuman di mata hitamnya. Saudaraku, kamu benar-benar pekerja keras. Yun Seng tampak agak malu. Bai Qingfeng terkekeh dan menepuk bahu Yun Seng. Kamu benar-benar telah bekerja keras. Kalian berdua, Yun Seng merasa malu. Kedua pria itu tersenyum. Setelah itu, mereka berdua menatap wanitanya dengan penuh harap. Mata hitam Yun Seng berbinar. Apakah kamu iri? Kulanyi mengangkat alisnya, begitu pula Bai Qingfeng. Yun Seng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu kedua pria itu. Sepertinya kamu belum bekerja cukup keras. Kedua pria itu tampak murung. Yun Seng tersenyum bangga. Melihat sikap keibuan Mu Xiaojin, hatinya melembut. Wanita yang dicintainya menjadi semakin cantik dan dewasa, yang membuatnya semakin tergoda. Baiklah, cepat atau lambat kita akan sampai di sana, kata Bai Qingfeng sambil menyerahkan ramuan itu kepada Yun Seng. Sebaliknya, kamu merawatnya dengan baik selama periode waktu ini. Meski dia sudah melahirkan berkali-kali, kamu tetap harus hati-hati. Y16941703